Hai, kembali lagi bersama kami, mahasiswa administrasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi kepada Sobat Edu terkait topik peran public relation dalam penanganan komplain terhadap loyalitas pasien di instalasi rawat jalan. Tapi sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Felicitas Dalek, selaku mahasiswa dari program studi administrasi kesehatan. Mungkin kita langsung saja mulai. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah instalasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna, yang menyediakan perawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Next, peran public relation rumah sakit. Dalam pelayanan rumah sakit, 24 jam setiap hari non-stop untuk semua pelayanan darurat dan non-darurat, dan instansi rawat jalan memberikan pelayanan spesifik yang baik untuk diperuntukkan baik pasien baru maupun pasien lama, baik umum, peserta akses maupun peserta terdapat jaminan pada perusahaan. Namun salah satu masalah yang sering timbul di rumah sakit adalah akibat komunikasi yang kurang efektif baik antara dokter dan pasien. Next, kita lanjut ke aspek yang perlu diperhatikan dalam menghadapi komplain, yaitu dalam menghadapi keluhan pelanggan atau handling komplain adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu goodwill, mekanisme, infrastruktur, dan attitude. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu goodwill. Goodwill adalah usaha dengan niat baik yang dilakukan perusahaan untuk menolak keluhan-keluhan yang masuk melalui kebijakan yang ada. Yang kedua, mekanisme adalah upaya melakukan keluhan baik dari konsumen atau petugas. Nah, dengan adanya mekanisme yang baik, konsumen akan dengan mudah untuk menyampaikan komplain dan juga hal lain untuk mempermudah petugas untuk memantau perkembangan komplain. Yang ketiga, infrastruktur adalah dapat diartikan sebagai wadah yang diberikan oleh perusahaan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan seperti kotak saran, call center, dan website. Yang keempat, attitude dalam sikap seorang petugas dalam menanggapi dan menangani keluhan dari pelanggan, dan semua aspek yang dilakukan dalam handling komplain tersebut akan berdampak kepada faktor keberhasilan manajemen. Kita lanjut ke peran pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan, salah satu pelayanan yang sangat penting dalam rumah sakit adalah pelayanan rawat jalan, di mana rawat jalan merupakan tulang punggung sistem pelayanan kesehatan, karena perannya sebagai pintu gerbang pelayanan rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan rawat jalan merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan karena menjadi pintu gerbang pelayanan rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya. Lanjut, kita masuk ke pelayanan prima. Pada era globalisasi, pelayanan prima merupakan elemen utama di rumah sakit dan unit kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang optimal. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan konsumen, maka konsumen tidak puas dan berakibat tidak loyal terhadap rumah sakit tersebut. Kita lanjut ke ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan rawat jalan. Ketidakpuasan konsumen dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal dan nantinya akan menimbulkan keluhan atau komplain kepada rumah sakit. Sebagai perusahaan jasa yang baik, maka pihak rumah sakit wajib menangani keluhan, komplain, handling tersebut dengan baik sehingga konsumen merasa ada perbaikan dari ketidakpuasan konsumen terhadap jasa. Kita lanjut ke
bentuk kepuasan pasien terhadap layanan atau produk. Loyalitas merupakan salah satu bentuk respon dari jasa. Puas dari penggunaan sebuah produk dan jasa. Pasien yang puas cenderung akan loyal terhadap institusi pemberi layanan dan produk. Loyalitas pasien akan tercermin dengan memanfaatkan kembali pelayanan yang ada, akan merekomendasikan layanan tersebut kepada teman, saudara, tetangga, dan orang lainnya, yang akan berakibat pada peningkatan jumlah kunjungan pada institusi pemberi layanan yang secara otomatis akan menambah pendapatan institusi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang berdampak pada loyalitas pasien. Di sini ada 5 faktor-faktor yang berdampak pada loyalitas pasien. Yang pertama, kepuasan. Kepuasan adalah suatu hal yang nyata untuk dijadikan sebagai tolak ukur tentang yang pelanggan terima dan rasakan. Yang kedua, ikatan emosi. Ikatan emosi, pelanggan membeli produk dan memakai jasa dari sebuah pelayanan jika pelanggan tersebut memiliki ketertarikan sehingga sebuah pelayanan bisa digunakan. Yang ketiga, kepercayaan. Adanya keinginan dari seseorang untuk menggunakan dari sebuah layanan. Yang keempat, kemudahan. Jika ada kemudahan dalam menggunakan jasa pelayanan, pelanggan akan merasa nyaman. Yang kelima, pengalaman dengan perusahaan. Adanya pengalaman yang baik dan menyenangkan dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kesan dan impresi yang bagus. Pelanggan pun akan mengulangi perilaku tersebut kepada perusahaan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan kepada Sobat Edu bisa membantu teman-teman. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk di subscribe pada video ini, like, comment, and share.